Kristus tersalib. Pada hari Minggu Prapaskah kedua ini, kita merefleksikan pengalaman penting di mana para murid menyaksikan kemuliaan Yesus di Gunung Tabor. Peristiwa ini juga disebut transfigurasi Yesus Kristus. Transfigurasi adalah peristiwa di mana Yesus dimuliakan di atas gunung, dan juga hadirnya kedua tokoh besar dari Perjanjian Lama yang berbicara dengannya, yakni Musa dan Elia. Wajah Yesus dikisahkan bercahaya dan penuh dengan kemuliaan. Peristiwa itu disaksikan oleh ketiga murid Yesus yang bersama dengan dia, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Cahaya kemuliaan yang memancar dari wajah Yesus itu bermakna memberikan pengajaran kepada para murid bahwa di balik peristiwa salib dan penderitaan yang akan dialami oleh Yesus ada kemenangan dan kemuliaan yang memberi hidup sejati bagi umat manusia. Peristiwa penampakan kemuliaan Yesus di Gunung Tabor menjadi antisipasi yang menggambarkan kemuliaan Yesus sesudah kebangkitannya dan sekaligus menunjukkan kemuliaan yang akan dialami oleh manusia karena salib Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus tersalib, peristiwa di Gunung Tabor menjadi sarana yang mengokohkan iman para murid. Mereka melihat Yesus tampil sebagai pribadi ilahi. Mereka tidak sekedar melihatnya dalam rupa manusia saja, melainkan dalam rupa Allah. Yesus ingin agar mereka percaya bahwa dialah satu-satunya yang kudus dari Allah. Yesus ingin agar mereka percaya bahwa dialah Allah, dan juga transfigurasi ini menjadi pengalaman yang indah serta menjadi kekuatan bagi para murid dalam menjalani tantangan dalam perutusannya nanti. Ini adalah gambaran bahwa para murid akan menghadapi peristiwa salib serta menghadapi banyak tantangan. Namun di balik itu semua ada kemuliaan salib Yesus. Ketiga rasul ini juga nantinya akan menyaksikan pergulatan batin Yesus di Taman Getsemani. Hal ini sebagai peristiwa yang bertolak belakang dengan apa yang mereka lihat sewaktu di Gunung Tabor. Namun lewat peristiwa di Gunung Tabor, Yesus hendak memberikan suatu pemahaman kepada para murid, yaitu untuk mencapai kebahagiaan kekal, sengsara, penderitaan, bahkan kematian harus mereka alami. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus tersalib, apa yang dapat kita refleksikan dari peristiwa transfigurasi ini? Bagi kita, transfigurasi dapat kita pahami sebagai suatu cara kehadiran Yesus yang memperlihatkan segalanya. Tak jarang pula ada yang bertanya, seperti apakah wajah Yesus? Padahal Kristus selalu menunjukkan wajahnya dalam setiap peristiwa hidup kita. Haruskah kita menuntut transfigurasi yang demikian? Wajah Kristus yang girang maupun juga sedih, bersinar atau muram, dan senyum lembut dan penuh belas kasih selalu mengiringi keseharian kita. Tetapi patut diingat ialah Yesus tetap setia akan sabda dan kehendak Allah yang selalu mau memberikan penghiburan dan perdamaian. Kita dapat belajar dari wajah Yesus yang demikian. Apapun keadaan yang kita alami, berusahalah untuk menaruh harapan kita pada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus tersalib, di masa Prapaskah ini kita dituntut untuk membaharui diri, membersihkan hati dengan pertobatan. Kita diajak Tuhan untuk mendaki gunung pertobatan dengan berbekal doa, puasa, dan amal kasih. Dengan doa, kita bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Melalui puasa, kita bisa menahan serta mengontrol hawa nafsu, atau kita menahan keinginan daging kita. Dengan amal kasih kita terhadap orang lain, telah membuat kita menjadi penyalur rahmat kasih Allah kepada sesama.
dengan ketiga cara tersebut, kita akan mampu mendaki gunung pertobatan kita dan pada akhirnya kita sampai di puncak kesempurnaan hidup bersama Yesus. Memang hal ini tidaklah mudah. Melepaskan segala kesenangan duniawi membutuhkan suatu proses. Langkah demi langkah kita berusaha dan tentunya kita harus mengandalkan Tuhan dalam hal ini. Seperti kata Rasul Paulus dalam bacaan kedua, dengan mengandalkan Tuhan, kita selalu mampu mengatasi rintangan yang menghadap. Yakinlah dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, baik dalam kelebihan kita maupun dalam kelemahan, sebab Dia selalu menyertai kita dalam kemuliaan yang sampai akhir zaman. Tuhan memberkati.